Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Arin Rizkia sudah ada di Pasar Palmerah dan memantau langsung perkembangan harga beras. Renata, jadi apa hasil liputan Anda? Bagaimana dengan harga beras saat ini? Menyambung konteks impor beras dan masa panen raya yang menurut BPS akan terjadi pada Maret mendatang. Ya, Glenis dan juga saudara, setelah saya berkeliling ke sejumlah pedagang di Pasar Palmerah, tadi saya sudah kumpulkan ini kisaran harganya dari Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya. Memang kalau kita melihat juga dari aplikasi Info Pangan Jakarta, ini memang harga rata-rata beras di DKI Jakarta ini ada di angka Rp15.000, Rp83.000 per kilogramnya. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan harga beras dan bagaimana kemudian pergerakan harganya, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pedagang beras di Pasar Palmerah. Sudah bersama saya Ibu Tina. Selamat pagi Ibu Tina. Ya, Ibu Tina mungkin bisa dijelaskan ya untuk harga beras di toko Ibu berapa sekarang? Bersekitar 15 sampai 16 per kilo. Oke, 15.000 sampai 16.000 per kilo. Ini ada terjadi kenaikan ya tentu ya Ibu. Nah, ini kenaikannya sudah berapa lama dan kemudian awalnya berada di kisaran berapa Ibu? Sekitar sebulan yang lalu ya, dari hari sekarang. Itu dari yang beras medium itu sekitar 10.000, sekarang menjadi 15.000. Begitu juga dengan pandan beras supernya itu dari sekitar 13 sampai 16.000. Itu justru naiknya tuh sebelum pemilu ya, itu naik cepet gitu loh, hampir tiap saat naiknya perubahan harganya. Oke, berarti dari awal Januari lah ya Ibu, kalau 1 bulan yang lalu begitu ya. Nah, ini alasan dari suppliernya apa Ibu? Katanya sih karena cuaca itu loh, terus mungkin karena stok beras berkurang gitu loh, terus mungkin ya karena pengaruh sama pemilu juga. Oke, mungkin terakhir Ibu melihat adanya harga yang begitu naik signifikan ya, harapan Ibu sebagai pedagang apa Ibu? Kalau naik sih boleh ya namanya itu, tapi jangan naik sekencang itu gitu loh. Yang naik normal 200 sampai 500 per kilo sih wajar. Ini kalau naik di sekitar antara 2.000 sampai 3.000 per kilo itu. Dampaknya Ibu? Ya ke satu ya efeknya aku jadi omsetnya turun dan keuntungannya juga turun gitu loh. Baik, terima kasih Ibu Tina untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Ya, itu tadi dia saudara wawancara singkat kami bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Palmerah. Berbicara terkait dengan harga beras, memang pemerintah ini mengaitkannya kepada beberapa alasan. Yang pertama itu karena ongkos produksi yang mahal, ini termasuk pupuk juga, kemudian dengan dampak El Nino yang membuat produksinya turun. Kalau kita melihat adanya stok beras yang menipis, ini memang pemerintah sudah berencana untuk melakukan impor dengan jumlah 2 juta ton berasnya ini dari Thailand. Tetapi apabila tidak dibutuhkan, ini nantinya akan dipikirkan kembali begitu ya Glenis dan juga saudara. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan ini, apakah impor ini perlu dilakukan? Kalau kita mengutip pernyataan dari Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, ini mengatakan bahwa stok beras Bulog ini aman untuk menghadapi puasa dan juga Lebaran mendatang. Sementara untuk stok beras di hari Senin kemarin ini berada di angka 1,4 juta ton. Jadi masyarakat ini diminta untuk tidak khawatir begitu ya untuk stok beras untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Namun memang kalau kita menambah lagi ke data BPS, yang dimana BPS ini menyebut bahwa ataupun memproyeksikan bahwa dari panen raya ini akan jatuh di bulan Maret, yakni bulan depan begitu ya, yang dimana potensinya ini hingga 3,51 juta ton, yang dimana ini tentunya bisa memberikan kontribusi besar untuk stok pangan khususnya beras di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita melihat angkanya ini 3,51 juta ton, kalau dari Kementerian Pertanian untuk kebutuhan bulanan ini sebesar 2,5 juta ton, yang berarti ini ada surplus sekitar 970 ribu juta ton, yang berarti memang untuk panen raya mendatang ini bisa memenuhi begitu ya untuk stok beberapa bulan ke depan. Nah, tentu Glenis dan juga saudara, balik lagi ke konteks yang tadi, apabila memang impor ini akan dilakukan oleh pemerintah, setidaknya ini bisa memikirkan beberapa hal, khususnya untuk mencari titik tengah
untuk masyarakat bagaimana kemudian harga beras ini tidak begitu mahal ataupun bisa terjangkau untuk masyarakat, tetapi juga tidak sampai berdampak negatif kepada petani lokal. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas ulasan Anda langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi aksi perundungan kembali terjadi. Kali ini siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten dirundung hingga harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka memar dan luka bakar. Diduga salah satu pelaku adalah anak artis.